Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh, aneh, insya Allah deh aneh jawab ya untuk buat temen-temen yang pada bertanya, Bang, tajeman mana slash tisunya batu asah manual sama di mesin. Oke, gini, ini sih pengalaman aneh, tapi belum tentu juga di yang lain ya gitu ya. Ini sepengalaman aneh aja, aneh nggak ceritain tentang orang lain, tentang pengalaman aneh pribadi deh. Jadi gini abang-abangku semua, aneh jawab, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa gitu ya, nggak usah dipakai. Jadi gini, kalau untuk pengalaman aneh bang, kalau untuk di mesin gitu ya, tajem tisunya di mesin sama tajem tisunya di batu asah beda bang. Jadi yang pertama, mengukur segi ukur dulu deh, mengukur daripada sudut gitu ya, bevel, dan juga kehalusannya daripada bur mata itu pisau itu sangat jauh berbeda bang dengan batu asah manual ya, atau kita ngasah manual. Jadi kalau buat tajem bisa juga dari lewat mesin gitu ya, tajem juga ngasahnya gitu. Tapi kalau buat nyeplosnya gitu ya, jauh sama kalau kita ngasah manual. Karena kalau ngasah manual itu kita ngukurnya lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman. Jadi begitu saat proses mengasah itu lebih jelas dan kita bisa lebih teliti untuk melihat dan merasakan daripada sudut matanya itu bener-bener terkena atau enggaknya gitu. Terus segi lengketnya juga beda bang. Karakter batu ya itu punya karakter yang bisa dikatakan unik. Kalau batu alam gitu ya, finishing batu alam. Dan kalau di mesin itu keseringan dia itu nyerosot dulu. Jadi begitu ditarik begitu kita tarik begini tuh biasanya liwat dulu tuh mata pisau, liwat baru dia robek gitu bang. Tapi kalau dia ngasahnya di batu manual, ente nggak gesek, cuman modal tarik. Jadi nggak perlu digesek ke atas saat posisi narik gitu ya. Posisi narik nih bang ya, contoh itu. Jadi posisi narik kayak waktu itu aneh, cuman tarik aja gini ke belakang, itu jebol bang. Tapi kalau mesin ente tenaga, karena dia butuh gesekan. Karena karakter lengketnya batu asah beda bang gitu ya. Matanya bener-bener bisa dikatakan ngegigit. Tapi kalau di mesin dia ada licinnya gitu. Ini sih pengalaman aneh gitu ya. Jadi liwat dulu dikit, di ngebuka baru di ngejeblak. Tapi kalau manual terus ngasahnya bisa, ini catatan yang ngasahnya bisa deh gitu ya, itu bang nggak perlu ente gesek, cukup ente tarik begini itu jebol gitu. Karena standar level super tajamnya orang yang bisa ngasah bang gitu ya, itu di luar jangkauan daripada IQ orang-orang di atas rata-rata. Dia punya IQ-nya tinggi dan jam terbang pengalamannya juga tinggi. Jadi kayak begitu. Nah, jadi bisa dikatakan kalau buat aneh hitungannya di mesin sama manual, aneh lebih seneng manual. Kenapa? Karena nyeplosnya beda, ngegigitnya juga beda. Jadi kalau di mesin dan finishingnya juga di mesin gitu ya bang, itu agak licin gitu, sangat jauh bedanya. Ibaratnya begini, ibaratnya nih takaran mesin sama manual. Jadi manual itu takarannya bisa sampai seles plastik gitu ya. Di tisu nih di mesin seles tisu. Tapi kalau bahasa asahan manualnya takarannya itu seles plastik
gitu. Jadi tajamnya segitu, tajamnya slash plastik manual. Nah jadi kayak gitu abang-abangku. Ini sih pengalaman pengalaman aneh gitu ya, tapi nggak tahu juga, mungkin abang-abangku yang di sana tuh mungkin pengalamannya luar biasa deh, jadi kayak gitu ya. Mungkin punya pengalaman pribadi masing-masing. Tapi yang jelas aneh nggak pernah demen asahan mesin. Aneh udah pernah nyoba di beberapa maker yang ahli pakai mesin gitu ya, asahannya pakai mesin. Dan bahkan anak-anak di Jagal pun bang, kalau dia pakai mesinnya dia beli gitu ya. Kan aneh grup-grup tim Jagal banyak, itu pengalaman mereka juga pada bicara gitu ya, lewat wawancaranya mereka nge-share video. Mereka tetap sedikit dipoles ulang di batu bang, digesekin, tapi bukan gesek ngasah, gesek finishing. Kenapa? Buat ngelengketin mata pisau gitu. Terus ada yang bertanya lagi bang, ini sekalian ini jawabnya dua nih. Enak mana bang, mata mirror sama mata pisaunya yang satin? Jelas satin bang. Mirror memang dia cakep, tajam nggak? Tajam juga bang, tapi perbedaannya sama kayak ibaratnya ngasah pakai mesin sama ngasah pakai manual. Nah perbedaannya begitu bang. Kalau di mata pisaunya dia dibikin dibikin mirror gitu, itu agak sedikit licin dikit, nggak banyak sih gitu ya. Saat proses motong liwat dulu baru dia jebol. Tapi kalau dia dibikin satin mata pisaunya gitu ya, maksudnya nggak terlalu sampai yang mirrornya berlebihan kayak di batu-batu Jepang gitu ya, sampai dimirorin banget gitu ya, cakep ya. Nah itu ketajamannya nyeplosnya kurang, jadi agak tenaga dikit baru dinyeplos. Tapi kalau yang satin standar gitu ya, standar mata bilahnya mengkilapnya cuma segini doang gitu ya, standar. Nah itu kelihatan nggak nih gitu ya, mata bilahnya standar kayak gini bang gitu ya, mengkilapnya standar deh. Karena kalau pakai teleskop itu kelihatan ya garis-garis bekas gesekan, tapi kalau di mirror udah nggak begitu kelihatan garisnya. Nah itu bedanya jauh, sama kayak ngasah pakai mesin sama manual, perbedaannya mata mirror kayak gitu bang. Ani lebih seneng satin ya di mata bilahnya, nggak terlalu mirror, semi lah, satin halus, hampir ke mirror. Nah jadi kayak gitu. Makanya pisau-pisau yang dari Ani nggak ada yang mata pisaunya tuh sampai mirror banget, nggak ada, standar mirrornya gitu ya buat di mata pisaunya. Kenapa? Yang Ani cari di sini bang bukan masalah memperbagus daripada mata bilahnya, tapi enak dan nyamannya saat menyembelih. Itu tujuan daripada ketajaman pisau kan, buat motongnya supaya enak nyeplosnya. Jadi bukannya dia tuh karena pisau bagus, tapi begitu digunain ternyata nggak selera sama, atau tidak bisa seperti apa yang kita harapin bang gitu ya ketajamannya. Jadi kayak gitu intinya. Kalau masalah di mesin sama manual, jelas Ani lebih milih manual, walaupun kerjanya agak lama gitu ya, tapi bisa lebih terkontrol. Terus kalau pakai mesin tajam tetap bisa dipakai, bisa tetap dipakai. Jadi kayak gitu, tinggal nanti selera aja, ente coba bedain aja ketajaman di mesin gitu ya, slash tisunya sama ketajaman batu manual. Karena Ane udah sering pisau Ane kirim gitu ya ke anak-anak yang di RPH yang pada pesen gitu ya. Ane tes, Ane minta ditajemin sama temen pakai mesin slash tisu. Bisa bang slash tisu Ane giniin, tapi slash tisunya kan yang seperti yang kemarin Ane bilang, slash tisu itu ada yang licin, ada yang lengket, ada yang berat gitu ya. Nah jadi kayak begitu. Nah yang enak tuh bang lengket, jadi begitu dia baru megang gini dikit itu udah langsung robek gitu ya, langsung jalan. Dan beda deh, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya, cuman kita bisa rasain enaknya nyeplosnya ke tisu tuh seperti apa ya. Jadi kayak gitu. Ada yang diginin berat, lama baru dia nyayat, bukannya robek, tetap itu kepotong gitu. Nah itu biasanya begitu motongnya agak berat tuh gitu ya. Atau
diginiin keluar putih dulu baru dijebol gitu. Nah ada lagi yang digini agak licin seret, nah itu yang dibilang asahan mesin gitu ya. Makanya nih bilang level 1, 2 sampai 3. Nah level 3 ini udah paling super tajamnya, itu untuk kelas-kelas orang-orang profesional bang, yang cuman main cukup sekali karena dia udah tahu saking tajamnya dia motongnya itu kayak punya rem cakram, jadi nggak nyampe tulang dibablasin. Nah kebanyakan kan kalau pembeli-pembeli ini kan ya malum ya, jagal-jagal tahunan keseringan kayak gitu-gitu, makanya aneh kasih standar level 2. Jadi tetap dia enak, motongnya tetap enak, lengket, nyeplos gitu ya, dan biar agak sedikit aman di mata bilah. Jadi kalau seandainya dimentok tulang dek nggak langsung hancur, kecuali dia gesek-gesekin terus ya, biar gimana juga performanya tetap berkurang. Tinggal masalahnya gesekannya itu saat dia ngegesek si leher sapi ini gerak apa enggak. Kalau seandainya si leher sapi ini banyak gerak, itu bisa chipping, bisa rolling, tergantung si bajanya itu baja apaan. Jadi kayak gitu abangku. Jadi semua juga tergantung bajanya juga ya. Untuk ketajaman beda-beda abangku. Walaupun kita udah super level tajam banget, semua tergantung daripada bahan bajanya juga. Kalau kita beli yang murah-murah kayak gitu-gitu ya. Kalau mau level-level yang murah, kita nih kasih tahu ya. Itu Willys. Willys itu, tapi kalau dapat Willys yang asli ya, Bang. Karena banyak Willys KW-KW per biasa dibilang Willys. Itu karakter gigitnya nggak ada. kurang asik lah, jadi kayak gitu-gitu. Nah kalau ketemunya Willys yang bener-bener bang gitu ya, waktu itu aneh punya, terus akhirnya aneh sedekahin ada ke orang yang deket sama aneh gitu ya, aneh ibahin ke beliau gitu ya. Akhirnya dipakai alhamdulillah, tiap tahun dipakai. Dia seorang guru ya, guru ngaji juga, termasuk guru aneh juga. Itu dia pakai Willys yang asli bang, jadi gitu. Beda dipakainya juga beda. Willys yang asli diasahnya enak, tapi nggak gampang hancur di mata bilahnya. Jadi kalau baja biasa bang kita asah itu hancurnya cepet. Beda, jadi pengasahannya, jadi semua baja itu punya karakter yang berbeda-beda. Contohnya kayak ini gitu ya, ini N690 ya, dia karakternya itu di tisu aja lengket. Ini bisa dikatakan reinkarnasinya N695 ya bang. N695 nih, ini reinkarnasinya dia jadi lebih unggul di atasnya N695. Ini baja yang lagi viral. Nah itu ini ternyata karakternya ketemunya aneh nyaman banget, ajib, enak, ngegigitnya enak, dan diasahnya juga dia lengket bang. Mata pisau tuh kalau kita tipisin dia nggak langsung rontok, tapi bener-bener sampai tipis banget gitu ya. Akhirnya dia rontokannya bisa kelihatan gitu ya, ada. Jadi tuh bener-bener rontokannya tuh enak banget, jelas kelihatan. Jadi punya karakternya, memang setiap baja itu berbeda-beda abangku. Jadi ya mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya. Sebenarnya nggak singkat ya, 13 menit. Memang kalau pembahasan gitu abangku agak lama, makanya kalau mau diskusi enak mampir ke rumah, kita ngobrol-ngobrol gitu ya, saling mengisi gitu ya. Mungkin kalian semua punya pengalaman yang lebih lagi dari aneh mungkin, jadi kita bisa bahas lah tentang mengasah ini gitu ya. Dan juga mungkin kalau masalah ilmu-ilmu yang lain mungkin abang-abangku udah lebih luar biasa ya, karena banyak guru-guru semua di sini. Jadi aneh juga mohon maaf ya, jadi minta maaf, minta ridhonya. Bukan bermaksud untuk mengguri, tapi ini hanya menjawab gitu ya, daripada pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang ada. Sebenarnya waktu itu Ani udah pernah bahas gitu ya, tapi ini nggak apa-apa kita bahas lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, begitu ya buat abangku. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezekinya, bisa jajan awet di
Sultan Jakarta 88. Oke. Walaupun minkum ilahi min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.